yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Mereka percaya, selamat. Tidak percaya, ya tidak selamat. Percaya kepada apa? Bahwa Tuhan itu Allah. Itulah ajaran inti. Ya, hukum yang terutama. Dengar asriwil, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, itu ajaran Yesus. Yang percaya, ya selamat. Nabi Muhammad, la ilaha illallah. Yang percaya, selamat. Itu. Jadi para nabi itu hanya menyampaikan keselamatan, gitu loh. Tapi begini Pak Ustadz, gimana tentang macam saya ini nanti Pak Ustadz ya? Percaya juga dengan neraka kamu. Enggak begini Pak Ustadz. Coba dulu secara apa Pak Ustadz ya? Ini saya ini kan 3 yang saya percaya ini. Saya percaya juga dengan Bapa di surga. Saya juga percaya dengan Yesus. Saya juga percaya dengan Roh Kudus. Gimana itu Pak Ustadz? Oke. Sekarang gini ya. Walaupun saya percaya kepada Yesus, Tuhannya Yesus, cuma percayanya saya ini pakai data. Yesus kamu siapa? Utusan untuk Sriwil, Matius 15:24, Nabi Markus 6 ayat 4. Terus Tuhan yang benar siapa, Sus? Allah Bapa, Matius 11:25. Di mana? Di langit, Matius 18:19. Ada berapa Tuhan itu? 1, Markus 12:29. Oh, jadi kamu utusan? Iya. Kamu Nabi? Iya. Tuhan yang benar Allah? Iya. Nah, pakai data kita kan? Kalau kamu kan enggak. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, enggak ada data. Iya begini Pak Ustadz, macam saya ini kan, Yesus mengajarkan kalau berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu. Jadi kami itu, iya macam saya itulah kan, sebagai Kristen, saya itu berdoa tetap mengucapkan itu. Jadi apakah salah itu atau gimana itu Pak? Salah. Intinya kamu memposisikan Yesus sebagai Tuhan itu salah. Tapi begini, dia mengajarin doa Bapa kami itu. Ya, Bapa kami yang ada. Kan Tuhannya, kan Bapa itu Tuhannya. Sama seperti Nabi Muhammad. Iya. Tuhan itu kan Allah. Maka Nabi Muhammad menyuruh kita berdoa kepada Allah. Sama seperti Yesus. Allah Bapa itu kan Tuhannya. Maka dia memerintahkan supaya berdoa. Ya, Lukas 6 ayat 12. Semalaman Yesus pergi untuk berdoa kepada Allah. Nah itu, Yesus saja berdoa. Tapi kalau saya Pak Ustadz, kalau saya percaya tentang Bapa, juga Yesus, juga Roh Kudus, apakah salah itu? Salah, kan gak ada datanya. Kalian ketiga-tiganya dituhankan, itu salahnya. Di dalam keimanan, ya macam saya, ya saya yakinin itu semua. Bapa di surga ya saya. Kalau cuma modal yakin, ada orang menyembah pohon beringin, menurut dia benar. Tapi tidak punya data, tidak punya bukti, kepercayaan doang. Sedangkan iman yang benar itu harus melalui utusan Tuhan. Kayak Islam melalui Nabi Muhammad. Di zamannya Yesus melalui Yesus. Di zamannya Musa melalui Musa. Kalau bukan lewat para nabi, berarti pagan, kepercayaan doang. Tidak ada data. Nah itulah Kristen. Aduh. Oke lah Pak Ustadz. Aduh. Jadi boleh saya bertanya ini Pak Ustadz, satu lagi ini. Kenapa? Siaga, kenapa lu ketawa? Iya, karena ini maksudnya itu di ajaran Islam itu iblis ini bentuknya macam apa sih? Ciri-cirinya? Ya, iblis itu gaib dalam Islam. Kau ketawa kalau disampaikan kebenaran kayak kau. Jangan. Bagian yang gaib, sesuatu yang memang Allah ciptakan, manusia tidak bisa melihatnya. Begitu juga jin, mereka dah sama, udah diberi dunia lain oleh Allah. Begini Pak Ustadz, kan iblis itu nanti yang menyiksa kita ke neraka kan? Kalau memang neraka tempat kita kan? Atau bagaimana? Iya, memang tugasnya iblis itu mengajak manusia ke neraka. Kalau tugasnya Nabi mengajak ke surga. Makanya Nabi ini semua ajarannya sama, tauhid. Sedangkan iblis pinginnya manusia ini menyekutukan Allah. Tuhan itu 2, 3, 4. Nah itu iblis, itu ajaran iblis. Ini salah satu lagi masuk neraka kita ini Pak Ustadz ya. Ketawa melulu sih. Oke lah Pak Ustadz, mungkin hanya itu aja Pak Ustadz. Ya, terima kasih lah. Terima kasih. Mungkin
Oke, saya dalamin lagi lah tentang Intinya bro, ilmu. siaga, iblis Nah. itu mempengaruhi manusia melanggar perintah Tuhan. Kata Tuhan, contoh nih, contoh nih, dengerin satu-satu. Contoh, Tuhan melarang babi itu haram. Iblis mengatakan hajar, hajar. Tuhan berkata minuman keras itu haram. Iblis mengatakan sikat, sikat. Perintah Tuhan begini, hanya ada satu Tuhan yang disembah. Iblis mengatakan, buatkan Tuhan baru, hajar. Ya, kira-kira begitu. Iblis itu mempengaruhi manusia untuk melanggar perintah Tuhan. Begitu kira-kira. Ya, ya, oke lah. Ketawa lagi dong, ketawa lagi dong. Oke Pak Ustadz, oke, terima kasih. Karena saya juga penasaran tentang apa ini. Karena ini salah-salah sedikit, ya itulah. Nah, jadi ya harus didalami terus lah. Macam saya ini harus saya dalami terus. Karena saya pikir-pikir selama ini beragama ini salah-salah sedikit, ya itulah tempatnya. Kalau nggak surga ya neraka. Begitu. Tapi siaga, izin Ustadz Bang Handi. Iya. Tapi siaga, kalau kau mengikuti perkataan Yesus di Bibelmu itu, ya pasti kau mustahil jadi Kristen. Ikuti saja kata-kata Yesus ya, kalau kau belajar. Gitu Bang. Iya, apa kata-kata Yesus yang saya tidak ikuti? Ya, Yohanes 17:3 toh, hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Ya tentu surga toh. Berharap semua orang mau hidup kekal. Yohanes Iya. 17:2, bentar. Yohanes 17:2 apa kata Yesus? Aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka. Ini pun Bani Israel ya, tapi oke, Anda mengaku pengikut Yesus. Pengakuan ya. Iya. Kata Yesus, aku akan memberikan hidup kekal kepada mereka yang engkau berikan kepadaku. Yesus menjanjikan hidup kekal. Kemudian dia lanjut di Yohanes 17:3. Inilah hidup kekal itu. Yesus jelaskan mengenai hidup kekal. Inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kalau kau ikuti itu cuma satu, bukan dua apalagi tiga. Mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Kalau kita baca kisah para rasul 3:13, apa kata di situ? Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub Tuhan Abraham, Tuhan Abraham. hambanya, yaitu Yesus. Yesus hamba, utusan. Yang satu-satunya Tuhan yang benar itu yaitu Bapa atau Allah, atau kalian plesetkan Allah. Itu kalau kau ikuti itu mustahil kau jadi Kristen Bang. Silakan lanjut. Iya, boleh saya jawab ya. Sebenarnya saya ini bertanya tadi itu poinnya saya sudah saya tangkap. Sebenarnya saya itu sudah selamat sebenarnya pasti karena orang Pak Ustadz tadi mengatakan bahwa Yesus itu masuk surga, benar. Keimanan saya ya itu percaya dengan Yesus. Kalau percaya dengan Allah Bapa di surga, ya saya juga percaya. Jadi saya itu udah nggak ragu lagi kecuali Sekarang kalau gini Pak Yesusnya Siaga, nggak benar. kepercayaanmu sekarang ini Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan? Dengar ya, Pak. Jangan dulu, dengar ya, Pak. jawablah. Iya, saya jawab. Dengar Kepercayaanmu ya. sekarang ini, dengarkan. Kepercayaanmu sekarang ini, Yesus itu A Tuhan, B utusan Tuhan. Ya, saya jawab ya. Coba Bapak pahami nanti ya omongan perkataan saya ya. Walaupun nggak tepat tapi masuk poinnya. Begini, saya itu percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Saya percaya dalam Tuhan itu dalam keimanan saya. Saya juga percaya dia bahwa utusan karena sesuai dengan Alkitab. Saya juga Gimana ceritanya dia Tuhan juga, dia utusan Tuhan juga, gimana ceritanya? Saya sudah dengar dulu, Bapak pahami. Saya itu percaya dia itu Tuhan, itu dalam keimanan saya sama dia. Karena saya juga percaya dengan Allah Bapa itu Tuhan. Tuhan satu-satunya. Tapi Yesus berkata, sesuai data yang tadi, dia utusan Tuhan. Kau percaya atau tidak? Maksudnya? Gimana? Ya datanya jelas, Yesus berbagai macam data mengklaim dirinya utusan Tuhan. Iya, betul. Saya juga percaya itu. Saya percaya dia diutus itu karena ya bisa jadi karena mungkin umat manusia tidak melihat Tuhan yang satu-satu itu makanya diutus. Kecuali
kalau Yesus itu dilahirkan itu entah ada bapaknya. Jadi kesimpulannya nih, kesimpulannya Yesus utusan Tuhan atau Tuhan? Saya percaya semua itu. Tuhan juga saya percaya dan utusan juga saya percaya. Iya. Bagaimana mungkin utusan Tuhan adalah Tuhan? Aduh, itu kan saya sudah bilang tadi itu. Saya menghargai dia itu dan mengimani dia itu, makanya saya anggap dia itu Tuhan. Nggak ada masalah. Makanya saya bilang, Bapak itu, makanya saya bilang tadi itu, ya Bapak Tuhanmu, itu Tuhan. gini, Tuhanmu ada berapa? Yang saya percayakan itu sebenarnya Tuhan saya itu dua. Tapi Oh kalau dua, Tuhannya Roh dua. Kudus Beneran itu dari ya tadi ngomong kayak Tuhannya dua. ya Terus maksudnya memang Tuhannya begini. dua. Ya, saya tidak bisa meniadakan itu Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Tidak, karena kalau memang dia saya tidak ada, berarti iman saya Udah enggak. jawab. Udah nggak usah kepada panjang dia. bro. Udah. Kamu udah jawab. Tuhanmu dua ya kan? cukup udah. Paham kan? Paham kan? Paham Bang? saya tadi kamu ngomong Tuhanmu dua. Paham Jadi kita. poinnya kita ini berbicara ini saya sudah tahu bahwa saya Iya itu poinnya adalah posisi dengan aman. poinnya adalah Tuhanmu adalah dua kan gitu. Posisi aman. Iya, begini. Siapa itu sih kan ketawa lagi? begini, Bang. Posisi saya itu ya otomatis Bagaimana kau aman. bilang Karena aman? Matius 7 yang memanggil Yesus Tuhan, ya Matius 7:23, Yesus yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Yesus akan mengusir kalian. Enyahlah kamu daripadaku. Engkau sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenalmu. Bagaimana kau aman? Baca tuh Matius 7:21-23. Yang memanggil Yesus Tuhan siapa? begini, Bu. Saya Jangan ini bilang orang awam. begini, Jadi yang memanggil saya Yesus itu Tuhan nggak pernah. siapa? Saya itu tidak pernah melakukan seperti yang Ibu katakan itu. Enggak, yang saya memanggil percaya Yesus ini Tuhan. Bang, begini. kau Saya menyebut ini kena Yesus Tuhan. kedua-duanya ini, Bu. Kau memanggil Yesus Tuhan. Iya, Bapak juga Tuhan. Matius 7 udah benar itu. Matius 7 datanya di situ, kau akan diusir sama Yesus. Enyahlah kau daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Itu nanti resikomu, kau tidak aman. Ngapain kau bilang aman? Yang Begini, memanggil Bu. Yesus Tuhan, bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus, itu pendeta-pendeta itu sama kalian. Pokoknya intinya, poinnya di situ, karesteng yang memanggil Yesus Tuhan. Kau akan diusir. Enyahlah kau daripadaku, engkau pembuat kejahatan. Tuh baca tuh Matius 7. Udah 21 bener sampai Rama. 23. Udah diakui Tuhannya dua mau dia apa lagi? Kita nggak boleh maksa orang kok. Kan dia bilang aman dia. Kita Biarin kasih aja tahu, lah kau dia. nggak aman, kau diusir. Begini, orang Ibu kan mengakui bahwa Yesus itu benar ke surga. Ya, otomatis kalau dia berarti yang percaya Siapa yang sama bilang dia ya. Yesus ke surga? Yesus itu di langit. Nggak ada yang bilang Yesus ke surga. Oh, ya Siapa tapi yang itu bilang? kan di Isa Al-Masih itu kan mengakui itu bahwa dia Kenapa dia orang ke Israel? suci. Melebar lagi kan? Dia yang melebar. Kan begitu. Udah. Udah mau maghrib nih. Kesimpulannya Tuhanmu dua ya. Iya, dalam keimanan saya memang gitu. Apa? Coba ulang. Coba diulang. Tuhanmu berapa? Bapa di surga itu Tuhan itu Tuhan satu-satunya yang pertama. Ya, Terus? Tuhan yang kedua Tuhan Yesus Kristus. Jumlahnya berapa itu? Tuhanmu ada berapa? Dua. Dua cukup. Udah. Udah cukup. Biar selamat saya, jangan hanya satu karena kalau hanya satu juga Betul. ya. Udah Rama jangan Berarti ada terlalu ini. serius anak kayak gini. Ada Jangan terlalu Tuhan serius. cadangannya. Ya tahu aja. Iya. Ya gimana? Ya gimana lagi ya? Namanya cari selamat juga. Ya udah, gimana? silakan. Pokoknya kedua-duanya. Silakan nanti habis ini Anda berpikir kok bisa ada Tuhan dua gitu loh ya. Nanti kau berpikir lawan dirimu sendiri nanti. Saya Ya, tidak diskusi bisa sama berpikir dirimu lagi gitu. itu. Begini Bang, saya tidak bisa berpikir lagi itu bahwa kenapa kau bisa dua. Enggak. Saya tahu itu bahwa Tuhan yang satu-satunya itu adalah Allah Bapa. Dia mengutus anaknya. Ibaratnya anaknya itu berarti ibaratnya seperti dia. Tidak mungkin anaknya itu seperti iblis. Enggak mungkin. Ya kan? Anaknya itu ya diutus ya seperti Yesus itu. Orang suci, orang yang benar. Saya ikuti juga. Gimana lagi saya? Ya udah saya terserah itu lu di lah. zona- Udah berarti saya terserah itu kamu di dua zona, udah cukup. di zona aman. Udah ambil zona aman aja Tuhanmu dua.
Ya udah. Zona aman kan? Kalau saya Iya, pikir-pikir ya ambillah. zona aman. Ambillah. Yang penting kau Oke. bahagia, Bro. Enggak apa-apa. Ya, begitulah. Emang ya Jadi, teman-teman ya. Berarti memang dia bertolak belakang dengan ajaran Yesus. Gurunda monitor. Mungkin mau menyadarkan si Gulo ini. Intinya Yesus itu, dengerin, intinya Yesus itu Tuhannya satu, iya, yaitu Tuhan itu Bapa. Dengerin dulu, saya bicara dulu. Dengerin Iya. kesimpulan ini. Yesus Iya. itu Tuhannya satu, yaitu Bapa. Kalau kamu Iya. Tuhanmu dua, Bapa dan Yesus. Betul? Iya, saya juga. Ya udah Begini, cukup. keimanan Udah saya- jawab iya. Kau udah jawab Iya, iya, saya- cukup. Begini ya, saya jelaskan itu juga tentang. Jangan saya dijelaskan, menuhankan udah Yesus. dijawab iya. Begini, Pak, Bang, saya itu menuhankan Yesus itu mengantarkan saya kepada Bapa. Ah, iya kan? Terserah lu. Kan begitu. Ketawa dulu. Nah, itulah yang penting zona aman, Bapak. Abang Iya. akui bahwa saya itu zona aman. Zona ya. aman dia. Iya. Itu mah zona celaka namanya. Zona aman, zona celaka kok bilang zona aman. Oke lah. Mungkin hanya itu. Yang penting zona aman saya ya, Bang ya. Ya udah nanti malam jam 8 balik di Komal sini lagi aja ya. Jam 8 malam ya. Oke. Iya, saya pantau-pantau terus. Saya menelusuri kebenaran ini. Iya iya. Oke. Awas lu kalau jam 8 malam nanti nggak ada, awas lu. Tak kejar kamu sampai ke pohon. Yang penting abang bilang lah sama aku zona aman ya. Oke, saya Ya udahlah. semangat itu. Zona Oke. iblis itu. Zona iblis kok zona aman. Oke, terima Ada-ada kasih aja Bang kau. ya. Oke Bang, yang penting kita di sini tidak saling menghujat, saling menghormati. Siapapun yang kau sembah ya silakan saja, gitu ya. Kita nggak mau maksa kok. Ini hanya diskusi gitu ya. Oke. Tuhannya dua, terus dia mengatakan dia zona aman. Para itu zona iblis. Masa ada Tuhan dua? Jadi otang-otang kayak gini Bunda Rama, kasih data juga dia nggak sanggup. Percuma. Kalau mati satu masih ada cadangan Tuhannya. Dua Tuhan. Zona aman kok di neraka kok zona aman. Jadi Tuhannya nanti ribut bakal lah ya kalau, gimana ya? Ya udah teman-teman yang ada di Andi Selebes Channel, sekian dulu live kita pada kesempatan kali ini jam 5 aku mau olahraga. Kita jumpa lagi nanti malam pada Isya ya. Oke. Terima kasih buat semuanya. Apabila ada kekurangan hilap kata dari kami mohon maaf. Ini hanya edukasi bukan provokasi. Saling berbagi satu sama lain dan saling menghormati satu sama lain. Ya, semoga kita semua teredukasi. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Handi Selebes Channel. BMK. Justru kau yang nggak ada otak, saudara. Masa Tuhan keluar dari kelamin, BMK? Itulah nggak ada otak itu. Tuhan keluar dari kelamin beserta najis, air ketuban, lendir, kadang air kencing. Kau hinakan Tuhan itu, Tuhanmu. BMK, oke? Jadi kalau kau berpikir BMK, justru kalian tuh bukan lagi otak separuh, nggak ada otak. Ku bilang nggak ada otak. Begitu kau hinakan Tuhanmu. Masa Tuhan keluar dari kelamin? Kalau melahirkan istrimu, tengoklah bagaimana darah, air ketuban, lendir, kadang terkencing. Kalau mereka melahirkan teriak-teriak itu karena sakit. Ya, jadi kami bilang kalau kau menuduh kami otak separuh, justru kau nggak ada otak sama sekali. Iya kak. Masa Tuhan keluar dari kelamin? Masalahnya di mana? Masalahnya apa bedanya dengan kau? Kan Masa bukan Tuhan kelaminmu. keluar dari kelamin bersama Itu najis? bukan dari kelaminmu yang botok itu. Ya kelaminnya irik mamaknya Tuhanmu. Kau pun keluar dari kelaminnya mamakmu yang penuh najis. Ya toh? Daripada Masa kamu Tuhanmu keluar dari kelamin? Wih,
Tuhan keluar dari kelamin. Apa nggak bau itu Tuhanmu? Justru bagi kami, kau yang nggak ada akal. Begitu kau menghinakan sang penciptamu. Apa bedanya dengan kau? Kau justru kau nggak ada otak BMK. Masa Tuhan keluar dari kelamin? Coba kau tengok kelaminnya istrimu situ. Kau punya istri toh? Tengok kelaminnya istrimu. Disitulah Tuhanmu keluar. Kau bayangkanlah Tuhanmu keluar situ kelaminnya istrimu. Kan Maria punya kelamin. Kau istrimu punya kelamin toh? Tengok. Atau kalau melahirkan istrimu, tengok tuh. Kau bilang kami otak separuh. Kau justru nggak ada otak. Akal kau matikan demi dogma doktrin. Kenapa? Kelamin pun kelamin apa? Saya baru tahu nih ada kelamin nih. Ajarin dong cara. Itu BMK kan bilang kita ini nggak otak separuh. Kalau aku melihat dia nggak ada otak, nggak ada akal, dia matikan akalnya. Kalau kamu lihat kelahiran Tuhanmu, tengok itu punyanya istrimu. Tuhanmu keluar lewat situ. Lukas 2:11, Tuhanmu dilahirkan. Kalau dilahirkan itu Tuhanmu pasti lewat kelamin. Tengok kelaminnya istrimu. Di situ keluar Tuhanmu itu ya. Pasti kelamin perempuan kan begitu. Di situ keluar Tuhanmu bersama najis, air kencing, darah lendir. Ya tengoklah itu, nggak usah spill itu, tengok itu kalau mau lihat kelamin mama Tuhanmu itu, spill itu tempenya, tempe, kelaminnya istrimu, spill kelamin istrimu itu, kau punya istri toh atau mamamu lah. Jadi nggak bisa lagi membantah narasi debater Islam, apologet Islam, selain ketawa cengengesan ya, nggak bisa lagi bantah ya, itu menghujat. Kalau nggak bisa dia mentertawai dirinya, ya menghujat dia. Kenapa nggak begitu? Karena kita di omnya Blender, kenapa saya bilang begitu? Karena dia bilang kita ini nggak ada otak. Apa dia punya otak menuhankan manusia yang keluar dari kelamin? Gak ada otak toh? Apa kau mengimani Tuhan keluar dari kelamin, omnya Blender? Gak ada otak itu orang begitu. Masa Tuhan keluar dari dilahirkan? Kalau dilahirkan itu kan keluar dari kelamin. Kenapa kau bela? Memang begitu. Data di Bible, emang Yesus itu jatuh dari langit kan dilahirkan. Hari ini telah lahir Yesus. Berarti dia dilahirkan ya lewat kelamin toh. Memang kalau bilang kelamin itu apa? Itu belum kasar loh kelamin. Kalau di Biblenya itu aduh. Udah pun bahas yang lain aja Bud. Oke, kita bahas yang lain ya. Lagi makan soalnya saya. Jangan bahas itu nanti. Jadi jangan menghujat lah kalian. Naiklah minimal tadi menghibur kayak siapa tadi ya, teman kita tertawa. Lebih baik begitu. Ustaz Alif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Ustaz. menghujat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, jangan bahas kelamaan terus. Ya, kalau bahas itu terus saya jadi pengen nikah jadinya. Aduh, jangan bahas itu dong, please. Enggak lagi. Maksudnya otaknya naikin. Enggak lagi. Oke, saya naikin ya. Paling ada si itu, Ustaz. Mau diskusi sama si Kembu. Kembu apa siapa? Yang penting hidup. Oh, ya hidup lah. Udah kabur juga dia ya. Bunda Rahma emang gak kasihan sama saya nih Bunda Rahma. Lama-lama sakit juga nih Bunda Rahma nih. Emira, syukran. Beja kalau hari kasihan Bunda Emira. Saya selalu Bunda Emira. Masya Allah, Bunda Emira ini siang malam ya ngedukung kita diskusi ya. Masya Allah, sehat Bunda selalu. Rahma, Bunda Rahma jangan dikasih gift, dia bahas kelamin mulu.
Sehat selalu Bun, Masya Allah. Terima kasih yang suka sering mendukung para apologet ya, syukron, jazakallahu khairan katsiran. Ayo teman-teman. Saya sambil makan bakso, lapar dari pagi, nggak makan-makan. Loh, tadi ada loh antrian otennya tadi. Mana kok jadi nggak ada? Akang si nih ya kuat ya, nggak makan seharian katanya. Wih, bisa kurus nantinya itu. Kenapa pada lari ya? Kenapa pada kabur nih ada Ustadz? Dia tarik semua permintaannya ya. Betul, nggak usah keguguran. Kalau Maria tuh nggak ngeden, ya udahlah nanti itu mual akang tuh lagi makan. Iya. Bunda sambil nunggu dari teman-teman Oten. Saya kemarin ada, tapi Otennya juga jadi akhirnya nggak sanggup melanjutkan pembahasan. Karena memang tidak bisa membuktikan data ketika kitabnya dari kalangan bangsa Yahudi ada sosok yang dinantikan oleh mereka. Itu yang menarik ya, kita sambil nunggu dari teman-teman sebelah. Pertama kita teringat di dalam Al-Quran kan, di dalam surah kemarin sempat saya singgung itu dulu, surah 73 ayat 14-15. Itu surah Al-Mujammil ya. Dimana di situ kan membahas, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah. Jadi di sini Allah mengisahkan bahwa Allah mengutus seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW di tengah kaumnya pada masa itu, yaitu kaum Quraisy yang berada di lingkungannya terhadap mereka, sebagaimana Allah mengutus seorang rasul kepada Fir'aun. Siapa? Yaitu Nabi Musa alaihissalam. Fa'asa Fir'aun. Maka ya di sini Fir'aun itu memang mendurhakai rasul itu, kan gitu. Yang poin ingin kita dapatkan di sini adalah Allah itu mengibaratkan atau mengumpamakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebagaimana juga Allah mengutus Nabi Musa alaihissalam. Kan gitu. Jadi ada poin di situ yang kita dapat, ya kan? Jadi kisah Nabi Muhammad SAW bahwa Allah mengutus beliau sebagaimana Allah mengutus Nabi Musa. Nah, Al-Quran juga menyebutkan ketika di dalam surah Al-Baqarah dijelaskan bahwa orang-orang yang memegang kitab atau para ahli kitab, mereka yang memegang ajaran Nabi Musa, itu sangat mengenal ciri-ciri Rasulullah sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya. Artinya, bisa kita temukan di sini poin bahwa Rasulullah itu sebelum datang, kedatangannya, ciri-ciri kedatangannya sudah diketahui oleh mereka. Sudah diketahui oleh kalangan Bani Israel, para ahlul kitab. Kan gitu, sudah diketahui oleh mereka. Karena ciri-cirinya itu bagaimana ciri-ciri yang ada pada diri Nabi Musa. Kalau Al-Quran mengibaratkan mengutus Nabi Muhammad sebagaimana mengutus Nabi Musa, ada kemiripan-kemiripan. Sehingga mereka itu sangat menanti sosok terakhir itu yang Rasul terakhir yang mereka nanti-nantikan. Makanya kemarin waktu saya bertanya kepada salah satu Kristen yang katanya dia itu adalah seorang ahli, bahkan dia orang teolog ya, tahu sendiri kan dia pengajar atau apalah istilahnya, saya nggak tahu lah di antara mereka. Saya tanya, ketika Yohanes itu kan mulai tampil. Jadi kalau saya bacakan di dalam Yohanes 1 nomor 19, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem, orang Yahudi nih, tentu yang mereka adalah yang punya kitab, dari Yerusalem mengutus beberapa imam, orang-orang ahli kitab,
dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan bahwa siapakah Yohanes ini. Ia mengaku dan tidak berdusta. Nah, Yohanes menjawab dengan jujur, dia tidak berdusta. Ketika ditanya satu, siapakah engkau? Ya kan? Ia mengaku tidak berdusta, dia berkata, aku bukan Mesias. Berarti Yohanes ini atau Nabi Yahya ini dia bukan sebagai Al-Masih. Hanya ada tapi ada nanti Al-Masih. Ditanya lagi, lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Siapakah engkau? Tanda tanya. Elia? Tanda tanya juga. Dan ia menjawab, bukan. Yohanes, Nabi Yahya juga tidak mau kalau disebut sebagai Elia, karena memang dia bukan. Disebut Mesias, dia juga mengatakan bukan. Lalu pertanyaan yang terakhir, engkaukah Nabi yang akan datang? Nah, kan gitu. Karena menggunakan kalimat tanda tanya. Jadi ada 3 sosok yang dipertanyakan oleh para ahlul kitab. 1 Mesias, 2 Elia, 3 Nabi yang akan datang. Nah, kalau Elia tentu ya dari kalangan mereka sudah tahu. Kalau Mesias kita juga sudah tahu siapa, Nabi Isa alaihissalam. Pertanyaannya, siapa Nabi yang akan datang yang sudah sangat masyhur, mereka sangat pahami kedatangannya sehingga mereka tahu dan mereka bertanya. Kalau Yesus jelas bahwa dia sebagai Mesias, oke, tergenapi. Elia, jelas Elia itu di kisah mereka, kita tidak ikut masuk. Pertanyaannya, Nabi yang akan datang ini siapa yang dinantikan oleh kaum Yahudi Ahlul Kitab? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Maka kami tanyakan kepada mereka, siapakah Nabi yang akan datang selain Mesias yang sangat dinantikan oleh kaum Yahudi? Nah, disitulah saya seperti tengah malam, mati lampu, tidak ada suara apapun kecuali nyanyian alam dan juga jangkrik yang ada di sekitar. Begitu, Bunda. Ya, betul. Mantap. Keren. Tidak sia-sia saya menurunkan ilmu sama Ustadz Alif sama Cah Tata. Saya nggak sia-sia berarti ya. Iya. Ilmunya jangan dinaikin lagi, Kang, kalau udah turunin. Iya, udah. Tapi Tenang aja. tapi parahnya Ustadz ya, kenapa mereka sudah menerima bahwa Yesus ini Mesias. Kan Kristus itu artinya Mesias yang diurapi. Yang diurapi Tuhan loh. Mesias itu artinya yang diurapi Tuhan. Nah, masa Tuhan mengurapi Tuhan? Ya kan? Nah, sebenarnya kalau mereka mau belajar, cari tahu dulu apa itu Mesias. Cari tahu dalam itu apa Mesias. Mesias itu kan konsepnya orang Yahudi. Cari tahu itu pembahasannya apa itu Mesias. Apakah Mesias itu merujuk kepada Tuhan? Kan tidak. Harusnya kalau mereka mau belajar itu tercerahkan deh. Ya, Put, naik Put sini Put. Yang merasa punya Lionel Messi, naik sini. Lionel Messi. Ayo naik sini. Mumpung ada Ustadz Alif di sini ya, sama Cak Tata, sama Bunda Rahma, Bang Handi, Masya Allah ini. Mereka keilmuannya ini benar-benar keren ya. Nggak sia-sia saya menurunkan ilmu sama mereka ya, Masya Allah. Maha benar Allah dengan segala firman. Pedas nada sampai keringet. Kenapa udah tahu pedes, kenapa dimakan? Udah tahu Yesus manusia, kenapa masih dituhankan? Karena terlalu terdoktrin sama sambal. Kalau makan bakso nggak pakai sambalnya 10 sendok itu bukan makan bakso namanya. Ya Allah. Cuma yang mereka angkat itu Yesus anak Tuhan, sehingga dia juga adalah Tuhan. Itu aja yang diangkat. Tapi secara dia tidak maknai. Kalau kita baca Roma 8:14, apa di situ tertulis? Ya, anak-anak Tuhan itu banyak. Apa banyak Tuhanmu? Jadi teman-teman Kristen, pelajari, dalami dulu apa itu Mesias. Apa itu Mesias dulu? Yesus Kristus itu artinya Yesus yang diurapi. Kristus itu bahasa Yunani. Sebenarnya Yesus. Udah sholat belum? Kenapa? Udah sholat maghrib belum? Baru di sini mau azan.
Jadi teman-teman itu jangan terlalu termakan doktrin dogma. Yang penting katanya udah selamat. Mana ada selamat kau menuhankan Mesias. Mesias itu yang diurapi Tuhan, orang yang diurapi Tuhan. Jadi orang itu Yesus, tapi dia dipilih, ditasbihkan sebagai pemimpin, rasul, nabi. Ini Ustaz Alif kayaknya belum diskusi ya Tad, belum dapat mangsa ya Tad. Saya mah dari pagi Belum ada hotel. dari jam 7 saya kenyang sama Bunda Natali itu 5 hotel digerayangin habis mereka. Kok digerayangi? Aduh bahasanya Kang ini. Otaknya itu digerayangin gitu loh. Dari jam 7 saya semalam tuh tidur jam 8 udah tidur, Pak. Bangun jam setengah 3 kan bangun. Sholat tahajud, terus sampai sholat subuh. Udah tuh terus sampai sekarang. Masya Allah, enak ternyata ya tidur malam itu. Mimpi lagi, mimpi. Mimpi ketemu Yesus. Wah. Di sini ini ya sudah azan, aku mute. Siap Bunda. Nggak tahu Oke, tapi mimpi ya apa sambil nggak kita ya? tunggulah. Sok Tat, kajian dulu. Mimpi ketemu Luga aja lah udah. Ya. Tapi kering nggak basah? Kalau mimpi ketemu Luga bikin kemarau. Ya itulah tadilah ya. Tadi yang ditanyain sih gitu maksudnya. Buat memang sih menjadi haknya teman-teman Kristen untuk menyimpulkan siapa sosok nabi tersebut. Karena nabi itu sangat dinanti-nantikan oleh kaum Bani Israel, oleh imam kepala, oleh orang Yahudi. Bahkan mereka kan mengutus. Dan tentu Yohanes itu menjawab dengan jujur. Dia tidak mau berasumsi. Atau Nabi Yahya, makanya dia sebagai pembuka jalan kan gitu ya untuk Yesus kan gitu. Nah, menjadi perhatian itu yang saya perhatikan, maksudnya yang jadi pertanyaan saya, ini yang dinantikan oleh orang Yahudi sampai kedatangan Yesus, itu siapa nabi yang sangat masyhur di kalangan mereka? Maksudnya kisah orang ini sudah sangat familiar ciri-cirinya gitu loh. Sudah sangat dikenali oleh mereka. Izin, Bunda Emira, syukron jazakallah khairan kasiran. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Jangan sungkan-sungkan nanti kalau mau ngirim paus ya Bunda Emira. Waalaikumsalam. Itu kan sebuah pertanyaan yang paling cukup ini ya buat saya untuk menemukan teka-teki ya jawaban dari apa yang dipertanyakan oleh mereka. Ya karena kita kalau teringat Al-Quran, kan Al-Quran menyebutkan alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang diberikan kepada mereka itu Alkitab, mereka itu sangat mengenal ciri-ciri nabi terakhir itu sebagaimana mereka mengenal anak-anaknya. Jadi sangat jelas berarti itu, kisahnya itu sangat jelas gitu loh. Makanya mereka sangat menanti-nantikan. Begitu sih. Bolehlah teman-teman Kristen Ya, kalau ada yang mau diskusi silakan naik. Padahal Tapi Yesus sudah turun yang kedua kalinya sebenarnya sudah turun kan. Ketika Yesus menurut versi mereka, Yesus versi mereka ya, yang kedua kalinya itu udah turun ketika dia menjumpai sosoknya Paulus waktu ke Damsik. Itu turun yang kedua kalinya itu. Saya itu punya kajian yang menarik pembahasan itu, Kang. Lagi saya dalami terus. Jadi itu kan tentang kisah pertemuan kan. Itu ternyata di internal Kristen juga itu sedang mempertanyakan itu ayat. Maksud sedang mempertanyakan itu, ini apakah benar peristiwa ini terjadi atau sebuah saduran dari sebuah kitab dimasukkan ke situ. Nah itu dalam internal kekristenan sendiri itu menjadi sebuah dialog atau perdiskusian yang meragukan peristiwa tersebut. Itu sangat diragukan. Karena ada beberapa peristiwa yang memang mengutip kitab dari kalangan bangsa mereka, bangsa Yunani. Itu tidak bisa dipungkiri, memang faktanya begitu ada. Maka mereka mempertanyakan ada kisah-kisah yang mirip. Iya benar kan. Itu mereka masih benar kata Al-Quran ya, mereka itu masih dalam kebingungan tentang penyaliban ini ya.
sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Malahan bukan 2 kali, udah sering loh datang Yesus itu. Sampai para murtadin aja kalau ada kesaksian melihat Yesus, semuanya melihat Yesus. Bahkan ada murtadin odong-odong yang lagi umroh katanya, lagi umroh, terus dia murtadnya kenapa? Ditanya sama Yusuf Manubulu, melihat Yesus di Ka'bah katanya. Gila kan? Mereka ini emang gila, benar-benar gila. Udah ketahuan ngibulnya, masih aja ngibul. Aduh ampun. Ya. Jadi ini labnya dari tadi pagi, Kang, belum putus. Iya, dari jam 7 pagi saya bangun tidur langsung lab. Saya haus dari kemarin kan. Kata saya, kenapa saya ini kayak meriang gitu kan. Oh ternyata saya belum ini. Aduh, saya kalau sehari aja nggak itu, aduh udah meriang saya tadi. Ampun. Saya juga semalam habis maghrib tidur, jam 12 bangun. Saya mah bangun Lihat nggak ada yang live, tidur lagi. Oh gitu, nggak ada yang live semalam? Nggak Untung tahu saya ya, dia tidur. jam 12-an lebih itu. Meriang saya itu, demam semalam itu. Aduh, kayaknya ada yang kangen sama saya, kayaknya itu kan. Oh iya Iya, betul tuh, semalam nggak ada yang live. Iya. Semalam sepi. Oh iya bener berarti. Aku ketiduran. Ya kalau saya semalam emang tidur jam 8 tidur meriang, nggak kuat bener-bener meriang. Pagi-pagi bangun langsung balas dendam, hantam semua tuh. Saya naikin semuanya 55-nya oten, berisik semua di atas, kayak di pasar kan, tapi seru. Masalahnya gini kan, semakin mereka tantrum, semakin mereka kesurupan, kepanasan, semakin mereka berkobar-kobar amarahnya, saya semakin bahagia. Bahagia, saya melihat mereka tantrum, kepanasan, kejang-kejang, saya bahagia banget, saya menikmati mereka dalam kesurupannya, kepanasannya, saya menikmati. Mungkin teman-teman yang di bawah juga sampai hampir 2K ya tadi pagi ya, mungkin bahagia juga, mungkin sama seperti saya ya, bahagia. Pura-pura bahagia enggak. Sama saya juga bahagia, iya tuh kan bahagia semua kan. Keren. Kalau tepuk tangan dulu guys, tepuk tangan dulu. Jangan lupa loporennya ya, digas ya, loporennya digas. Yang belum follow yang di atas silahkan follow dulu ya, follow dulu sama kalian ya. Saya lagi kangen ini teh, tapi gengsi. Ya, buat yang di YouTube semuanya, Ustadz lagi live. Iya. Buat Tutup yang dulu. Oh enggak, buat yang di YouTube Al Alif Channel, waalaikumsalam semuanya. Hadi Calebes, waalaikumsalam semuanya. Di channel Akang juga, Panglima Apologet Islam, Akang Santang Official, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat semuanya, ayo yang di TikTok silahkan di subscribe YouTube yang Akang omongin barusannya. Karena dengan adanya YouTube tersiar terus dakwah ini ya, perdebatan ini. Kalau di TikTok kan habis live langsung hilang tuh. Live-nya di YouTube ada guys, di YouTube ada. Silahkan, makanya kalian nonton terus di YouTube yang terafiliasi ke APII ya, terutama YouTube Bang Juma, Ustadz Alif, Bang Handi, Akang gitu ya. Masa di penonton di Akang cuma 17? Aduh. Kenapa Kang Kian? Saya orangnya nggak suka follow. Nggak tahu saya juga. Ustadz Alif apa YouTube-nya? Al Alif Channel. Al Alif Channel. Kalau punya Akang Santang Official sama Panglima Apologet Islam. Yuk, kita masih ada waktu sampai 50 menit ke depan untuk menguras energi Oten. Silahkan naikkan. Menyedihkan YouTube Akang ya, nggak apa-apa, Kang mah nggak ada yang nonton juga. Yang penting bisa menyiarkan dakwah aja, nggak apa-apa.
Aman-aman. Moi, waalaikumsalam warahmatullah. Rismawati, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulyadi, mbahku. Waduh, oh, bembeng, kebanyakan ini. Cuaca lagi tidak menentu katanya Kang, banyak yang sakit. Oh, Seperti perasaanmu. perasaanku sebenarnya tidak sakit, cuma kangen. Bukan, tentang tidak menentunya, bukan sakitnya. Geblek naik ke atas mendesak si kampray. Kurang ngasem mah bibita sih ya. Aing geus lila kayak gituan waduh. Bimbel berjalan Ustaz Sugi ada. Ada bimbel berjalan ada. Lagi sakit, oh lagi sakit ya. Ayo teman-teman hotel naik lagi sini tak. Sini naik. Kita diskusi santai aja ya. Si Akang kenyang Amsal dari pagi sampai siang, iyo. Parah itu tadi debatnya pagi-pagi. Hotel 5 orang naik semua 5 orang naik semua. Si Alan, terus si siapa tadi namanya? Pokoknya naik semua, tuh rame di atas. Mereka itu kalau diskusi naik semua 5 orang, ngomong semua loh ngomong Iya. semua. Nanti kalau turun satu pada turun juga yang lain, hilang Iya. semua. Tapi yang bertahan Kalau si udah ada Alan satu yang sama- naik, ngantri. Tapi yang bertahan itu si Alan sama si siapa tadi? Don't worry siapa ya? Itu bagus itu, bagus. Jadi mereka itu kalau satu naik baru, oh ada kawan, biasa konsepnya rombongan, seneng dia. Tapi dia udah satu hilang semua, yang ngantri pun ikut turun juga, ikut ngilang, lepas. Gitu. Tadi Bagus sih sebenarnya gotong royong. si 3-in-1 saya turunin itu, saya suka kepancing kalau Rasulullah udah dihujat kayak gitu. Takutnya bahasa saya nggak enak, ada gurunda tadi. Takutnya. Saya kalau marah ya, jangankan dia ya, cumbluknya kok udah acak-acak. Oh gawe. Sarang heo, maacina. Ibunda Rich, syukron jazakallah. Tat, kapan mau ke Jakarta, Tat? Nunggu jalan dibuka. Jangan minggu depan, kalau minggu depan saya sibuk. Nunggu jalan dibuka. Nunggu jalan dibuka. Oh, ada ponakan yang mau nikah. Pasti sibuk saya. Soalnya nanti yang sambutan di ininya saya. Mestinya saya juga dari kemarin-kemarin, cuma belum bisa keluar. Jadi nanti dulu lah. Minggu depannya aja, akhir bulan. Ayo teman-teman OTN yang mau diskusi silahkan naik ke atas ya. Minggu depan mau ke Jakarta, mau ngapain?
Oke lah, ngobrol santai, nggak ada Oten. Yang di Al Alif Channel kita tutup dulu aja, istirahat. Nanti kita lanjut pada maghrib ya. Ya, yang di Pada Isya. Panglima Apologet Islam juga ya, saya tutup dulu ya. Di Akang Santang official juga ya, soalnya nggak ada Oten, kita sambil nunggu Oten guys. Kalau ada Oten nanti kita gaspol lagi. Bentar lagi juga saya mau yasinan ke masjid malam Jumat. Otennya Halo. jangan persiapan ya juga nih. Iya, kayaknya. Aduh, malam sunat. Aduh. Saya kalau dari maghrib, malam Jumat nih, dari maghrib sampai Isya itu di masjid, nggak kemana-mana. Soalnya kalau yasinan itu suka banyak rokok di sana di masjid. Gas. Yasinan di Lampung suka banyak rokok kata jarum coklat. Adalah, nah gelas. Iya, di gelas. Pokoknya 3 gelas, khusus buat saya itu 3 gelas. Udah langganan itu. Kalau saya sih ngikutin triknya ilmunya Hasan Sule. Trik ilmu Hasan Sule. Naon tak kumaha tah? Saya baru dengar. Ya datang-datang izin, boleh ngambil, boleh. Tahu-tahu semua sepiring diambil. Tapi kalau di kampung saya di Garut ya aja. Itu yang bikin saya kangen kepada kampung halaman tuh Tad. Kalau acara yasinan malam Jumat itu namanya ranginang, opak, kicimpring, terus ini apa namanya lepet gitu ya, yang dalamnya itu ada oncom sama kentang. Aduh itu bikin kangen Tad. Masa Allah di sini mah nggak ada. Di sini mah donat ya kayak gituan. Sampai saya pernah marah ini, maaf Ya beda lah suasananya. ya, saya pernah marah kan saya juga DKM di sini ya. Kenapa sih harus KFC yang disajikan di tempat ini? Kenapa harus beli KFC? Pengen simpel gitu ya? Gak perlu lah kita beli kayak gini, masak sedikit juga telur yang pakai itu ya, balado gitu, kayak gitu, nggak usah bikin kayak kapir. KFC kan yang punyanya kapir, nggak perlu bikin kayak kapir. Akhirnya minggu berikutnya diganti itu kayak yang biasa. Iya, kacang rebus, ubi, singkong gitu kan. Tapi singkongnya yang direbus juga sama. Masya Allah itu dipulukan ku iya ku gula. Aduh, Masya Allah enak. Pokoknya kangen lah ya makanan kampung. Kalau makan juga ya ngeriung ya, makan sama orang-orang DKM itu makan ngeriung. Itu yang namanya lalaban, dimulai salada, semua ada itu lalaban. Pucuk daun putat gitu ya, tahu nggak? Jambu monyet atau apa ya? Pucuk daun putat tuh. Semua ada, Masya Allah. Tambak, ada semuanya. Sampai lenca itu ya, yang kecil-kecil itu lenca. Aduh, Masya Allah. Itu yang bikin kangen ya. Terus apa yang bikin enak tuh ini mentah ya, paya, pucuk paya, udah ya. Juara pokoknya. Sampai ingat saya di sini di Bekasi nyari lalap susah kan. Pucuk apa yang saya makan coba? Buah mangga, pucuk mangga yang masih kecil itu. Itu juga enak. Enak ya. Iya sama enak itu. Enak itu. Pucuk mangga itu. Kalau saya makan nggak ada sambal, nggak ada lalap, udah mending nggak jadi makannya. Ngeliwet ya. Kalau paya itu yang kecilnya itu paya sampai batangnya aja enak itu. Sampai batangnya itu. Jangan dibuang batangnya, itu pakai lalap enak. Tuh ngiler ya.
Sambalnya sambal dadakan tuh. Bikin sambalnya kalau pengen enak ya, pakai kencur sedikit, jangan pakai bawang-bawangan, jangan pakai, rawit aja sama itu. Rawit, rawit, cabe sama tomat aja udah. Pakai kencur sedikit udah juara itu. Melayang-layang di atas air. Bukan sambal cikur. Kencurnya dikit doang, buat ini pengharum aja. Dikit doang kencurnya, nggak usah banyak-banyak. Saya bikin tema aku dan bapak dua, itu hotel ngantri, bener ngantri. Baru kan dibawakan kan tema-tema seperti ini baru dibawain loh. Biasanya jarang masalah ketuhanan lah, masalah apa ini nih. Aku dan bapak dua ngantri mereka, saya jamin tuh. Sambalnya rasa 3 dalam 1, waduh, bahaya tuh. Belum masuk nasi ini teh pagi-pagi lotek tahu nggak? Gado-gado ya, pecel. Pakai apa sih? Lontong. Barusan bakso. Waduh, belum nasi ya belum. Saya pengen ngecilin perut ini, udah kecil perut ini. Awalnya saya 85, sekarang 78, turun jauh. Cahaya, syukur. Kencur, cabai, garam, cengek, lombok lah bahasa ininya, lombok. Nah benar dah lotek, iya semua lotek. Lotek pedas dibungkus karetna 2 atau disesuaikan bungkusnya. Sepi hotel enggak, kata siapa sepi, tadi rame dari pagi loh, dari pagi rame hotel. Saya mau ngomong apa barusan ya, lupa saya. Lupa mau ngomong apa. Oh iya, kalau ada yang mau beli kaos Gurunda Juma ya, gambar Bang Juma, DM ke saya atau WA ya. Kaosnya bagus-bagus loh. Nih saya tunjukin kaosnya ya. Keren-keren loh guys kaosnya. Kaos Bang Juma tuh mana ya? Nah ini guys. Nah ini nih, silakan order ke saya ya. Kalau ada yang mau pesen kaos nih. 169K. Nih kaosnya guys. Silakan WA ke saya atau DM. Kalau ada yang belum tahu nomornya, DM aja. Ada yang kenal nggak ini? Babi naik babi.
Dah, kasihan. Nggak tega saya kalau lihat dia sekarang. Hidupnya udah terpuruk dia tuh. Di gereja diusir. B naik B itu. Duwidi, syukran ya Allah. Belum mandi Mau mandi takut panisnya hilang. Satu hakikat dua pribadi itu. Jangan lupa teman-teman yasinannya, walaupun satu balen itu apa bahasanya? Satu balikan. Jangan lupa ya. Dari Jumat ke Jumat tuh, malam Jumat ke malam Jumat. Ingat kata Rasulullah, kiamat itu adanya di hari Jumat. Kalau ditanya ke Yesus, kiamat hari apa? Tuh apalah itu nyaho, nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi kalau ditanya ke Rasulullah hari Jumat, beliau tahu. Kan nanti beda-beda ininya waktunya. Nah, nanti mah sama. Hari Jumat pokoknya. Karung halai keponakan mah udah nikah, mau nikah. Aduh, ngiraha tuh guys. Akan mau banyak milih, betul kan kata Yesus juga, banyak yang datang, sedikit yang terpilih. Udah tarhim di sini. Oke, buat teman-teman mungkin saya cukupkan dulu sekian ya. Saya mau mandi dulu, mau siap-siap ke masjid. Jangan lupa ya untuk yasinan. Karena penting itu yasinan itu ya. Penting banget ya buat kalian. Saya ingatkan sekali lagi, habis sholat maghrib langsung yasinan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak ya? Kalau ada gitu kan belum dong. Hah? Kalau ada gitu kan belum dong. Kamu kan Iya juga ya. Oh tapi karena aku rasa mereka merasa udah ditebus dosanya itu bang. Kayak mana menurut kau bang? overconfident. Tetapi yang bingung lagi aku, katanya udah ditebus dosanya udah. Tetapi ada di dalam Bible ini gini. Marilah bertobat, hari sudah dekat. Aku bingung lagi nih bang, kok disuruh bertobat, bukannya udah ditebus. Kalau disuruh tobat lagi, ya sia-sialah si bapak itu disalib pak. Macam mana menurut abang? Sia-sia kan? Udah dia disiksa, Udah disiksa dia, ditelanjangin, ya kan? permalukan, dipajang di tiap rumah telanjang sekarang. Sampai 2000 tahun dibiarin aja. Ini ada tamu kita nih, gimana Ishak? Setuju kau? Nampaknya. Padahal aku cuma bahas salib di rumah-rumah yang dipajang aja belum. Iya. Belum free. Don't worry. Don't worry. What's up? Don't worry. Tenang, jangan kejang-kejang. Lah, datang-datang jangan kejang-kejang. Orang barat kok orang timur kau, namanya kau Nuri. Dia bilang don't worry. Jangan, pokoknya dia nggak perlu khawatir karena udah ditebus. Tetapi disuruh tobat. Oh itu dalil namamu, bukan mu ya? Oke. Ditebus sama siapa itu? Aduh, suara kau aja yang mendem. Kau beli dulu speaker yang agak mahal dikit. Suara kau mendem. Gitu-gitu kau ngomong. Apa yang kau ngomongin?
Apa suara kau? Ngomong apa kau? Kupingmu itu yang udah mulai rusak. Kupingmu, duitmu yang rusak. Aku pun Kantong kau bolong. Beli dulu yang bagus. Aku nggak paham ngomong apa kecil kali. Tidak kejang. Diskusi belum dimulai, tapi udah kejang-kejang duluan. Aduh. Suaramu kecil. Suara kau yang kejang-kejang, kau teriak-teriak sampai tetangga kau pun dengar. Dia yang kejang, awak dibilang kejang. Playing victim yang oten-oten ini ya. Dibetulin dulu congornya supaya mic-nya dengar suaramu. Coba teman-teman, yang kejang kami apa sih, don't worry ini bang. Coba tulis kalian, ada 10 aja, berarti kau yang kejang, don't worry. Teman-teman, don't worry ini kejang atau kami yang kejang teman-teman? Coba tulis teman-teman. Biar maju di depan sedikit, agak diolahraga dulu biar suaranya bagus. Coba. Muncung depan, maju. Tarik muncung kau dulu. Muncung kau pelan-pelan. Baru gigi kau. Gigi kau tahan. Baru ngomong dekat mic, jadi kedengar kami. Coba. Tuh, Oten kejang. Don't worry botol. Tenang. Gila dia. Don't worry botol ya. Don't worry kejang. Tuh. Kau tengok tuh di bawah. Aduh. Akal, tenang. Baru naik udah nggak jelas. Dia yang kejang katanya kita. Jangan kejar-kejar. Perempuan separuh akal. Tenang. Biar saya Separuh akal nggak apa-apa daripada kau nggak punya akal. Orang bawa itu kena dalil. Kalau di kami bukan itu sebenarnya, tapi terserah lah kalau kau pernah bilang itu. Kalau di kau perempuan dibilang gunggung, ho gitu. Kan si Yesus ketemu perempuan Kanaan dibilang dogi. Ya. Kau ini modal Lebih hebat lah orang separuh, yang penting perempuan daripada dibilang anjing. Ya udah. Lebih enak dibilang separuh, tapi aku perempuan. Perempuan setengah akal nggak apa-apa, yang penting perempuan daripada dibilang anjing. Diskusi sama Daripada dibilang anjing, mendingan dibilang setengah perempuan, setengah separuh. Kau perempuan separuh akal, nggak apa-apa kan aku masih perempuan. Daripada perempuan dibilang dogi, lebih bagus dibilang setengah paruh daripada dibilang anjing. Bener nggak teman-teman? tenang ya. Tenang. Suara kau itu keluar dikit. Dibilang Bang Bejo, gigi kau tarik, bibir kau tarik, baru kau ngomong gitu. Tenang. Suaranya aja. Teman-teman coba kalian tulis ya. Kalian dengar nggak suara si Don't Worry ini? Dengar nggak teman-teman? Coba tulis. Ini Dengar atau tidak? Lidahnya tipis apa? Pita suara kau tipis, suara kau kecil kan? Ya suaranya. Tidak, Tidak, nggak dengar. Ada 2, nggak dengar. 3, tidak, udah 6. Suara anak nggak dengar. Udah 10. Ancur suaranya. Iya. Kayak jakun Ancur suara kau. Pita suaranya kayak di luar. Jadi nggak. Don't worry. Kau harus worry dengan kantong kau. Suara kau mendam. Lebih bagus kau beli dulu. Belilah yang mantap dikit. Dia bilang jangan kejang-kejang, dan suara dia jangan kejang ya. Dia yang kejang, awak dibilang kejang. Oten memang agak lain ke satu keluarga ya. Jadi Oten ini memang membuat logika kita itu nggak berjalan loh, bener loh. Tadi kata Bang Bejo, siapa namanya? Don't worry kalau kau ngomong supaya keluar suara kau. Kau nih suara kau kayak dalam, gitu. Tarik bibir kau, gigi kau, udah baru kau ngomong. Naik lagi, udah dapat mic bagus kau. Coba kau bersuara. Udah tenang kau, bisa bibi kau. Nasi. Itu kupingmu itu udah mulai rusak itu. Aduh. Cuman handphone 1 biji kau teriak-teriak. Belum dimulai. Mana tadi? Nih tebing enggak? Nih beca, nih ke tebing, nih beca. Kau itu udah Berani kejang-kejang. tukang beca. Ada suaranya. Ke tebing nih beca gila. Sudah makan bini kau. Tukang becak kau. Ke tebing nih beca gila kau bilang. Akal separuh itu Apa jangan kau bilang? banyak Tukang becak kau. Apa kau bilang?
Kau Kamu janganlah. masih separuh aja udah bayar Lebih bagus kau orang narik ini. becak dulu, baru kau di sini. Kalau kau tidak punya, ini suara aku keras, suara kau tak dengar karena ada suara aku. Macam mana kau mau teriak? Kau tahu? Kali itu akan sekarang. Hah? Coba dulu, serius dulu, teman-teman. Kira-kira kalian dengar nggak suara si Don't Worry ini? Coba tulis dulu yang benar. Dengar atau tidak? Tulis. Kuping kali itu bagusin. Aduh, kayak jualan dia. Nggak dengar, tidak, 2, tidak, 3, tidak, 4, 5, tidak, 6, tidak, 7, 8, tidak, 9, nggak jelas, 10, tidak dengar, 11, 12, enggak. Itu kompor kan para pengikut Muhammad yang pasti membela otak Bersatu. BPJS headsetnya, aduh kasihan kau, udahlah kau BPJS kau buang aja kau ah. Ya, tenggelam di laut Oten. Aku pernah baca komentar ya, kalau dibilang kayak gini, jangan baca satu-satu, baca perikopnya sebioskop. Ketawa aku baca perikopnya sebioskop ya. Sebioskop ya ampun, masya Allah. Jadi kalau kita baca, dia bilang jangan tafsir, padahal kita cuma baca doang, tafsir katanya. Tetapi kalau di mana ada dalil Yesus itu Tuhan, aku dan Bapa adalah satu. Udah basi kali lah kalian. Aduh, Pak, don't worry. Bukan kami nggak mau bicara sama kau, suara kau tenggelam. Apalagi ada suara aku, kasihan. Kau aja ngomong, suara kau udah kayak gitu, saking kasihan aku Pak, don't worry. Daripada kau sakit, nanti kok ada duit kau kumpul-kumpul, beli soundcard, beli mixer, beli terus ini mikrofon agak bagus dikit, minimal lah harga 500 lah, 500 tuh lumayan lah. Baru kok ke atas Pak ya. Baru naik, terus kau menggugat, kamu polisi masuk penjara di situ ya kan. Iya. Nggak lama-lama. Yang banyak alasan tuh kau. Dia bilang Tuhan, Yesus 100% Tuhan, 100% manusia. Kok mati? Itu kedagingannya. Oh gitu. Ada lagi pernah gini Bang, aku dijambak nih Bang. Satu-satunya Tuhan yang hidup katanya. Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang hidup. Datang aku naik nih, kan dijambaknya aku. Oh berarti Yesus satu-satunya Tuhan yang mati ya, aku bilang. Jampakannya aku Bang. Jadi aku bilang, kok bisa ya orang ini bangga Tuhan itu bisa mati. Sekarang ku tanya, sekarang teman-teman, ini kita ada 134 orang. Pasti kalian berpikir lah ya. Menurut kalian, mungkinkah Tuhan bisa mati? Coba tulis di bawah. Apakah kalian percaya kalau Tuhan itu bisa mati? Coba tulis di bawah. Tuhan bisa mati nggak? Kalau Tuhan mati, terus yang bangunin lagi siapa? Tidak benar. Nggak mungkin lah, ya iyalah. Hayalan saja benar itu Bang. Jadi gini, kalau di Islam itu kan kehidupan, kematian, ya kan, itu semua di tangan Tuhan. Kalau Oten enggak, kematian Tuhannya di tangan manusia. Gila nggak itu? Jadi mereka ini bukan buat kita maju, buat mereka kita bodoh, kembali ke zaman batu. Masa katanya Tuhan bisa mati? Iya kan? Aneh nggak tuh? Aneh banget kan? Hayalan, bener, hayalan saja dia itu. Sementara si Edis itu bilang Yesus punya Tuhan, gitu pun yang nggak setuju Yesus punya Tuhan masih aja ngasih donasi ke Edis. Kenapa mereka masih mengasih? Padahal secara iman kan nggak sama. Dia itu bilang Yesus itu Tuhan, bukan punya Tuhan. Tetapi dikasihnya juga donasi. Kenapa? Pokoknya mereka ini yang penting ada yang menghujat Islam aja pasti dikasih duit, kurasa ya. Aduh, aneh-aneh ya.
Tapi standar lah itu. Edis kan punya Tuhan. Bilang Yesus punya Tuhan. Dia kan berarti Edis punya Tuhan lah ya. Gitu ya kan. Tapi masalahnya dia nggak punya rumah. Nanti ini bentar lagi sini maghrib loh, Bang. Aku Bang Alktp. Nanti aku parkun atau turun dulu, Bang. Ya, parkun aja dulu. Nanti paling rungkat dekat sendiri. Abang parkun nggak? Parkun aja lagi. Parkun aja gitu ya. Mau Isa juga di sini, Kak. Loh, abang di mana? Kok udah Isa? Di Flores, NTT. Di timur dia. Oh, di Flores. Siap. Oke lah, kita mungkin dirungkat dulu. Ya. Nanti habis Isa aja, Bang, ya. Jam-jam 8 ya. Ya, oke, siap. Jam 8 lah. Udah, turun dulu kita, Bang Bejo. Oke. Oke ya teman-teman, terima kasih semuanya. Diambil Maaf yang kalau baiknya, kami ada pelajari, salah-salah kata ya. Jadi gini, saya mau klarifikasi dulu Bang sebelum kita turun ya. Jadi gini, suka atau tidak suka, siapapun kalian di bawah, mau kalian Kristen, suka atau tidak suka, kalian harus menggarisbawahkan bahwa setiap kami berkomentar itu tertulis di dalam Bible kalian. Jadi kami nggak ngarang-ngarang bahwa Yesus menangis sebelum disalib, bahwa dia berkata aku seperti mau mati, bahwa dia nangis dan keluar keringat sebesar jagung, itu tertulis dalam Bible-mu teman-teman ya. Jadi apa yang kami ucapkan, kami hanya mengulang dan mempertanyakan lagi kepada kalian ya. Jadi kalau kalian bilang kami penghujat, di mana kami menghujat? Kami tidak mempercayai bahwa Yesua Al-Masih itu bisa dipermalukan oleh tentara Romawi. Jadi perbedaan Muslim dan Kristen adalah di Kristen Yesus itu adalah Tuhan dan terkutuk, kalau di Islam adalah Yesus adalah utusan dan dia tidak akan mungkin dilukai oleh siapapun dan tidak mungkin dibukai bajunya sampai tidak mempunyai harkat dan martabat. Tidak ada di Islam seperti itu teman-teman. Jadi dia naik ke surga dan kami semua percaya, bahkan ibunya adalah salah satu perempuan yang paling suci di dunia ini. Tersuci ya Bang ya, bener gak? Koreksi aku Bang Bejo, bener kan? Perempuan yang suci tertulis di dalam Al-Quran kan? Tidak ada lagi yang lain, bener gak Bang Bejo? Ya, ada Kak di surat Maryam ya, surat Maryam. Jadi Bang Alktp nanti buka lagi jam 8 ya Bang, kita datang lagi ya Bang Bejo ya. Oke teman-teman, begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin menyaksikan nanti jam 8 ya, datang lagi ya jam 8 waktu Indonesia bagian barat berarti Bang Alktp ya. Oh iya, berarti jam 9 di saya. Oke Bang, terima kasih ya Bang. Sehat-sehat selalu Bang Bejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amunisinya ketika dipertemukan dengan Bible-nya hancur, kecuali kalau mereka mau membantah Bible sendiri. Begitupun kalau jemaat mah jadi gila lah itu, sudah pasti menggonggong, menggonggong kalau jemaat. Nah, itulah yang buat kenapa pede. Saya juga asalnya gitu heran, apa yang buat mereka ini merasa pede? Oh ternyata begitu. Kalau teolog-teolog itu mereka membawa ilmu dari selama belajarnya, itu banyak silogisme dan silogisme saya